Cucu Pakubuwono 13 berinisial S dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keraton Kasunanan, Surakarta pada Minggu 18 Januari 2026 lalu. Kericuan terjadi jelang acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan. Sosok berinisial S tersebut diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, rekan Ahmad. Ya, selamat siang rekan Iraka dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa insiden dugaan pengeroyokan yang terjadi dan siapa yang menjadi korban. Ya, cucu Pakubuwono 13 berinisial S dilaporkan ke pihak kepolisian imbas bentrok di Keraton Kasunanan Surakarta menjelang penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon ke Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan pada Minggu 18 Januari 2026 lalu. Dan ia diduga menjadi salah satu yang mengeroyok salah satu abdi dalam berinisial RP hingga mengakibatkan luka-luka. Dan kuasa hukum korban, Adi Sasongko, menjelaskan korban mengalami luka paling parah di bagian kemaluan dan belakang kepala. Ia juga dikeroyok oleh sejumlah orang yang menggunakan seragam hitam. Dan peristiwa itu terjadi di Bangsal Siaga Pulisen. Sebelumnya keributan dimulai saat pihak lembaga Dewan Adat yang mendukung Pakubuwono 14 HBI berusaha membuka pintu kori gajahan dari dalam. Mereka memanjat tembok dengan tangga bambu. Kemudian pihak Pakubuwono 14 Purboyo berusaha menghalangi, namun akhirnya pintu berhasil terbuka. Lalu masa dari Sinun HBI memasuki area Putren, dan saat kembali menuju Sasano Sewoko, mereka bertemu dengan masa dari Sinun Purboyo yang akhirnya berujung bentrok. Dan melihat korban terkapar tak berdaya, ia dibawa ke Sasano Narendro oleh temannya untuk diamankan dan mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dan saat ini korban menjalani rawat jalan atas luka yang dideritanya. Begitu rekan Iraka dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana terkait kondisi korban saat ini? Ya, saat ini korban masih dalam perawatan medis oleh petugas dan saat ini menjalani rawat jalan. Namun kuasa hukumnya menjelaskan bahwa saat ini masih dilakukan observasi lebih lanjut karena luka yang diderita korban di kemaluan dan juga beberapa bagian tubuhnya ini terhitung cukup parah, begitu kan Iraka? Baik, rekan Ahmad, kemudian adakah informasi mengenai siapa tepatnya sosok yang melaporkan cucu Pakubuwono 13 tersebut ke pihak kepolisian? Ya, mengenai sosok berinisial S sendiri, ini merupakan cucu Pakubuwono 13 yang memang saat itu berada di kubu Pakubuwono 14 HBI yang juga merupakan salah satu bagian dari lembaga Dewan Adat yang di situ bertugas untuk membuka pintu menjelang peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Begitu rekan Iraka. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respons dari kubu KGPA Tejo Wulan sendiri terkait adanya laporan yang dilayangkan terhadap cucu Pakubuwono 13 ini? Ya, KGPA Tejo Wulan sendiri tidak secara spesifik merespon atas adanya pelaporan ini. Namun dari pihak LDA menjelaskan bahwa pihaknya mempersilahkan adanya pelaporan kepada salah satu cucu Pakubuwono 13 ini, dan pihaknya saat ini juga sedang mendalami dan menggali keterangan dengan terduga pelaku ini bagaimana kondisi saat itu saat dia berada di posisi dalam kericuan tersebut. Gitu rekan-rekan. Saya Adi Sasongko selaku yang mendapatkan mandat penunjukan dari tim keamanan
Bahwasanya saya ingin sedikit menceritakan kronologi ya yang terjadi pada hari Minggu, hari Ahad, pada tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 10.20 atau menurut aturan penyiaran saja atau tepatnya saat akan adanya prosesi serah terima SK dari Kementerian Kebudayaan. Saat itu dari tim keamanan kami yang berjaga di sekitar bangsal siaga polisian ya di dalam Ageng Keraton itu melakukan pengamanan karena memang pada saat posisi itu ada dua kubu. Nah, kita sudah cukup mengetahui adanya permasalahan yang ada di Keraton Kasunanan ini. Nah, saat itu tanpa adanya suatu komando atau tiba saja ada pihak-pihak yang langsung mengeluarkan kata-kata sehingga suasana menjadi ricuh, saling dorong, dan salah satu dari penjaga kami karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Nah, saat itu korban itu langsung mendapatkan perlakuan mohon maaf, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka robek di balarang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri, dan semuanya sudah kami lakukan visum et repertum yang kita lakukan di Rumah Sakit DKT Kota Surakarta sebagai syarat untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan. Jadi konferensi ini kami ingin memberitakan bahwasannya telah terjadi tindakan pengeroyokan yang sangat disayangkan yang dilakukan oleh salah satunya oknum yang kami laporkan di sini dengan identitas yang jelas, dengan alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang ada sangat jelas sekali dilakukan oleh seseorang yang termasuk pengageng di Keraton Kasunanan Surakarta ini, masih rentetan sebagai cucu dari Sinuhun. Tapi sekali lagi bahwa negara kita ini adalah negara hukum, tidak ada lagi upaya-upaya represif. Orang aneh-aneh nangan sing kuat, sing di, sing budaya, sing di boten. Kita semuanya menjadikan hukum sebagai panglima. Ya, jadi terlepas bahwa korban juga merupakan salah satu warga dari kami, dan terlepas juga bahwa pelaku juga berasal dari salah satu beberapa pelaku pengeroyokan dari salah satu organisasi bela diri. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwasanya kekerasan fisik adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Bahkan terjadi korban dengan keterangan luka-luka yang seperti kami sampaikan. Jadi pada tanggal 18 Januari sekira pukul 10.20 tadi bertepat di bangsal siaga polisi di dalam Ageng Keraton Kasunanan Surakarta yang beralamat di Jalan Sasono Mulya Baluwarti, Kecamatan Pasar Riau, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Polresta Surakarta, terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 262 KUHP. Ini jadi KUHP yang terbaru ya, pengeroyokan itu yang semula acuannya di 170 sekarang ada di 262. Pengeroyokan dilakukan di muka umum oleh beberapa orang, dan atas peristiwa tersebut kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk melakukan langkah hukum, dan kami berharap netralitas dari Polresta Kota Surakarta ini untuk menindak sesiapapun pelakunya dan siapapun backup di belakangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.